Dan hal yang paling aneh adalah entah kenapa kadang-kadang ya ngasih obat aja telat gitu, tapi nggak bisa meninggal atau ya tetap dalam kondisi hidup cuy. Ya saya juga bingung, nggak tahu ngapain gitu kan. Ya udah kita istirahat dulu sambil nyemil-nyemil. Mereka itu nyemil-nyemil lah di situ sampai suatu ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain tentang pesugihan nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi ke Instagram gua di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke, jadi sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita ngopi-ngopi. Dan jangan lupa sebat. Ya, tinggal beberapa hari lagi cuy, udah mau bulan puasa. Gimana persiapan kalian untuk puasa? Dan gimana nanti akan pada mudik atau enggak? Ya, gue sendiri sih ini lagi ngejar-ngejar konten cuy. Jadi gue pengen agak lama di kampung dan semoga aja gue bisa bikin konten di kampung juga. Dan ya kalau memang keluarga gue mau nih, gue sih pengen pas lebaran tuh ngevlog gitu cuy. Ya kalau memang mereka mau masuk kamera, kalau kagak ya nggak bisa juga cuy, nggak bisa dipaksa juga. Apalagi kalau lebaran kan keluarga gue tuh kumpul penuh. Dan ya ada yang senang, ada yang enggak juga, jadi nggak bisa dipaksakan juga. Dan oke, gue bakal nyeritain tentang pesugihan nih. Pada saat itu dimulai dari, kita sebut aja namanya ini Dimas. Dimas ini kerja lah ya. Dan kondisinya jam-jam makan siang. Jam makan siang ini ya kayak biasa, makan, ngopi, terus ngerokok gitu, sebat-sebat. Nah pada saat itu ada salah satu temennya, kita sebut aja namanya Sultan. Si Sultan ini tiba-tiba ngedeketin dan nanya ke Dimas, "Dim, kalau nggak salah di kampung lu banyak orang atau banyak orang-orang pintar kan gitu kan." Dimas kan kayak bingung, orang pintar lah di kantor juga orang pintar mah banyak, di kuliahan juga banyak gitu kan. Walaupun Dimas ini sebenarnya tahu tujuan dan maksudnya ya itu ke arah mana gitu kan. "Bukan, lu jangan bercanda," dia bilang gitu kan. "Emang kenapa sih? Mau ngapain lu nanya-nanya kayak begitu? Mau ke dukun? Mau bikin ajian lu?" dia bilang gitu kan. "Enggak, gue mau minta tolong nih, gue lagi butuh bantuan." Sebetulnya yang mau minta bantuan itu bukan gue, tapi ada temen gue. Nah singkat cerita, karena memang di situ lagi rame gitu kan, dan ya nggak enak aja kalau ngobrol di situ. Sampai akhirnya udahlah nanti pulang kerja kita nongkrong dulu, kita ngobrol, dia bilang gitu kan. Ya udah, iya, info aja, berkabar aja kan gitu. Singkat cerita, Dimas ini balik lagi kerja, begitupun Sultan juga balik lagi kerja. Dimas ini sebenarnya tidak terlalu menghiraukan dari obrolan atau ajakan si Sultan ini. Dibilang kenal ya kenal, dibilang dekat banget itu nggak terlalu dekat gitu kan cuy. Nah ketika jam pulang kerja, ya Dimas tuh pulang lah gitu, nggak terlalu nge-follow up tentang ajakan untuk nongkrong lagi atau ngobrol lagi gitu kan. Pas udah siap-siap tiba-tiba Sultannya datang, "Dim, ayo." "Oh iya, gua ada janji kan ya." Lah ini orang inget aja lagi gitu kan. Ya udahlah, gue mau ngikut aja atau nurut aja gitu. Singkat cerita, pergilah si Dimas sama si Sultan ini gitu kan ke salah satu tempat kayak warkop gitu cuy. Pergi dan langsung nih Sultan ini langsung buka omongan dan nyeritain tentang keluh kesahnya ke si Dimas ini. Nah ketika diceritain itu adalah dimana kalau Sultan ini bukan ketumpangan ya, ada salah satu temennya yang numpang tidur di rumahnya. Bisa dibilang dia itu adalah teman atau sahabat dekatnya gitu, dekat banget lah. Nah kenapa alasannya? Gara-gara bokap atau bapaknya si temennya ini itu tuh sakit dan dalam kondisi
koma, dan komanya itu udah bertahun-tahun. Dimas kan bingung apa hubungannya, terus kenapa gitu kan. Ya memang udah waktunya sakit aja. Jadi dijelasin lah sama si Sultan ini bahwa dulu keluarga si temennya ini tuh orang kaya, apa aja ada. Dan ketika sakit ini udah berobat kemana-mana termasuk ke luar negeri, tapi nggak berujung dengan kesembuhan. Sampai akhirnya hartanya ini tuh ludes gara-gara dipakai untuk berobat gitu cuy. Sampai akhirnya istrinya itu pergi, beberapa anaknya pun bahkan ada yang pergi. Tinggallah satu bertahan, yaitu si temennya ini. Nah, si anaknya yang berbakti banget sama bokapnya ini, dia tuh sebenarnya kerja juga. Dan alasan kenapa dia stay di rumah dia, gara-gara selalu ada gangguan aneh-aneh ketika di rumahnya itu cuy. Jadi bokapnya ini udah gak dirawat di rumah sakit, bisa dibilang ya di rumah aja gitu cuy, pakai infusan. Dan hal yang paling aneh adalah entah kenapa kadang-kadang ya ngasih obat aja telat gitu, tapi nggak bisa meninggal atau ya tetap dalam kondisi hidup cuy. Jadi kayak disiksa gitu, mati enggak, hidup pun enggak gitu. Ya keadaan koma gimana sih, kan harusnya dirawat di rumah sakit gitu kan, tapi ini biasa-biasa aja. Kondisinya tuh kayak nggak sadarkan diri. Dan paling aneh adalah kadang-kadang si orang tuanya atau si bapaknya ini tuh suka kejang-kejang atau kayak berontak-berontak. Orang koma kan harusnya diem ya, diem aja gitu. Nah ini kadang-kadang sewaktu-waktu bisa berontak-berontak, tapi divonis sama dokter itu ya koma. Itu yang bikin aneh. Nah usut menurut beberapa info dan ya dapat informasi lah si anaknya ini, katanya tuh ini tuh akibat dari korban pesugihan karena minta tumbal atau ada beberapa persyaratan yang memang tidak dipenuhi lagi sama si bapaknya ini. Nah si temennya ini kan bingung kan harus minta tolong ke siapa. Dia juga udah coba berusaha kayak nanya ke kiai dan sebagainya, nggak ada yang paham dan ngerti juga. Iya diobatin mah diobatin gitu, disyariatin, tapi ya masih keadaannya kayak gitu-gitu juga. Dan udah coba ke rumah sakit lain manapun ya hasilnya masih tetap sama cuy. Dia tuh anaknya ini pengen terus berusaha gitu cuy, sampai batas maksimal yang bisa dilakuin sama si anaknya ini. Nah dari situ kan ngerasa terenyuh lah si Dimas ini, kayak iya terus gua harus gimana, dia bilang gitu. Ya siapa tahu lu punya kenalan di kampung lu atau ya bisa dibilang orang-orang sakti lah, orang sana gitu yang bisa nyembuhin. Ya gue juga nggak tahu ya, karena kan perkara kayak begituan kata Dimas tuh 50-50, sama kayak lu minum obat A B C D, entah mana obat yang cocok, karena kan itu tergantung dari badan lu. Dan masalah hal kayak gitu juga antara percaya dan enggak kan. Ya udah makanya kita ikhtiar aja, katanya lu bisa bantuin nggak? Ya gue sih mau aja bantuin, tapi lu tahu sendiri kan gue kerja, kalau gue harus libur gue bingung juga. Ya nanti kita cari libur terus kita cari. Dan Dimas ini kayak ya udahlah nanti gue kabarin lagi, dia bilang. Udah diceritain panjang lebar kayak gitu, akhirnya mereka ngobrol pundak panjang lebar, ngalir ngidur, akhirnya mereka pulang. Nah ketika pulang ini Dimas ini sempat ngerasa kasihan sih ada, cuman kan kayak bingung kan, gue kenal gak kagak sama nih orang. Udah gimana nanti aja. Singkat cerita pulang, dan sekitar 3 atau 4 harian gitu kan, Sultan ini tuh ngajak Dimas setelah pulang kerja itu, kayak ngajak Dimas gitu kan, lu ikut gue yuk mendingan, dia bilang. Ikut kemana? Udah lu ikut aja. Pulang ke kosannya. Nah ketika di kosannya itu ternyata dikenalin sama si anaknya ini cuy. Nah dikenalin dan ternyata mereka itu pergi lagi setelah dari kosan Sultan, dibawa ke rumahnya si korban ini cuy, dibawa. Dan pas dilihat itu benar-benar kaget, memang dalam kondisi kayak nggak ada yang aneh sih cuy, cuman kayak kurus aja karena kan udah nggak sadarkan diri, udah nggak makan, cuman berasal dari infusan aja gitu kan. Nah ini cuman mau ngasih tahu kondisi dari si bokapnya tuh kayak gitu. Nah ketika lagi ada di situ tuh jadi kayak ngerasa terenyuh si Dimas ini. Aduh gimana ya, kalau udah bawa-bawa manusia begini sih gue pengen banget nolongin, tapi ya gue juga bingung lagi. Aduh. Akhirnya mereka ngobrol tuh di luar ini ngebahas, dan si Dimas ini nanya, memang gak ada informasi tah? Ya Dimas ini kayak ngasih tahu, setahu Dimas
bisa disembuhin itu ya balik lagi ke dukun semula atau orang yang memang pada saat itu perantara untuk ngikutin pesugihan tersebut. Tapi si anaknya ini tuh nggak tahu. Menurut kabar yang beredar adalah ada salah satu temennya yang dulu pernah nganter. Tapi sampai saat ini, detik ini, temennya itu juga pun nggak tahu kemana cuy. Udah dicari-cari, udah dicoba, itu pun nggak tahu gitu. Sempat ada informasi kayak isu-isu bahwa dukunnya ini tuh sebenarnya kenapa minta tolong sama si Dimas ini berasal dari kampung atau daerahnya si Dimas ini. Ya memang sih kalau memang mau nganggap itu dari kampung gua, kata Dimas tuh ya nggak apa-apa juga. Tapi kan kita harus nyari satu-satu dukun, entah mana juga, mukanya juga kagak kenal dan lain-lain gitu kan. Kan bingung juga. Iya sih. Singkat cerita nih, ketika mereka lagi dalam kebuntuan gitu, Dimas ini bilang, ya udah, gue coba bantu. Nanti gue coba tanya sama keluarga gue, kira-kira ada nggak yang bisa bantuin gitu. Tapi ya gue minta waktu sehari 2 hari lah, dia bilang kan. Ya udah nggak apa-apa. Singkatnya mereka ngobrol panjang, dan ketika Dimas mau pulang, itu kedengeran cuy, bahwa di dalam itu teriak-teriak lagi dari bokapnya si orang ini. Teriak-teriak kan, mereka kaget dong, termasuk Dimas lah. Itu siapa yang teriak gitu, dan pas dicek ternyata itu dari bokapnya. Dari situ Dimas baru percaya tentang apa yang diomongin sama si Sultan ini, dan sempat ngeliat gitu. Dan memang ketika berontak ini matanya tuh kayak merem, nggak sadarkan diri aja gitu, kayak gimana sih, kayak orang kesurupan gitu. Nah dari situ tiba-tiba ya berhenti sendiri dan kayak ditenangin, kayak dipegangin, diikat gitu kan, dan itu tenang sendiri. Sampai akhirnya si Dimas ini pulang dan nanyalah ke orang tuanya. Bu, di sana ada orang nggak? Diceritain lah si Dimas ini ke orang tuanya bahwa temennya tuh gini gitu kan. Si orang tuanya itu ya coba aja kamu ke si A, ke si B gitu. Ada beberapa referensi lah intinya gitu kan. Ya udah Bu, nanti aku sekalian pulang, sekalian cari waktu libur juga, nanti aku pulang. Singkat cerita nih cuy. Nah yang pergi itu bukan si anaknya, melainkan si Sultan ini. Kenapa? Karena kan kalau anaknya kan harus jagain bokapnya ya, nggak mungkin kalau harus ditinggal-tinggal. Dan Sultan juga tipikal orang yang setia kawan banget lah intinya, nggak tega juga kalau nyuruh harus pergi. Sebenarnya udah nyaranin, udah nggak apa-apa gue yang pergi gitu. Tapi Sultan ini kayak udah nggak apa-apa lah, gue sekalian jalan aja sama si teman gue ini. Singkat cerita mereka itu pergi kan. Nah dalam perjalanan ini mereka tidak ada menemukan kendala apapun, dan sampai di rumah akhirnya Dimas ini kayak sungkem ke ibunya, terus langsung nggak banyak tanya karena memang cuma dapat libur itu 2 hari, hari ini pas nyampe, terus besok gitu, dan besoknya itu harus kerja lagi. Jadi langsung ngelilingin tuh siapa yang bisa ngebantu. Awal-awal itu langsunglah ke si dukun A, kita sebut aja dukun A lah ya. Nah si dukun A ini kayak ya gimana sih namanya, oh ya bisa gitu kan. Tapi faktanya nggak mempan atau nggak mampu, entah dukun imitasi atau gimana gitu kan. Terus langsung nih dijajal semua pokoknya. Dan pada saat itu pun ngeluarin duit juga kan cuy, ke A, ke B, ke C, pokoknya ada kurang lebih sekitaran 4 dukun gitu didatangin. Dari keempat dukun ini ya tinggal nunggu reaksinya aja gitu kan. Nah singkat cerita, ketika mereka udah selesai itu, orang tuanya kan kayak ngobrol-ngobrol, dan ya udah kamu hati-hati aja, yang penting jangan terlalu dalam kalau masalah urusan dengan dukun gitu, takutnya kamu juga terjebak nanti. Iya Bu, enggak. Singkat cerita, setelah dari kampung Dimas, mereka akhirnya pulang lagi nih, atau balik lagi ke tempat mereka. Ketika balik lagi, ya udah kita tungguin seminggu, kata si Dimas itu. Kalau memang nggak ada ya next kita cari lagi gitu kan. Dan gue udah ngasih tahu lu ya, ini tuh tidak menjamin 100%, bahkan 50% pun gue nggak yakin kalau itu bisa gitu kan. Dan di situ pun Sultan pun tahu gitu dengan resikonya. Iya gue tahu kok. Ya udah kalau lu udah tahu. Akhirnya udah nih selesai. Dan ketika seminggu ini ya nggak ada perubahan apapun gitu kan. Dan mereka tuh akhirnya rembukan lagi. Wah nggak ada perubahan nih. Nah ternyata si anaknya ini dapat info lah bahwa si teman bokapnya ini tinggal di salah satu daerah dan mau nyoba nyamperin ke sana dan minta pertolongan. Di mana sih kalau memang dia trauma atau takut atau gimana, nggak apa-apa, yang penting kasih tahu aja lokasi dari si dukunnya ini aja gitu kan. Singkat cerita ya udah kalau kayak gitu bagus lah. Udah Dimas itu nggak terlalu mikirin hal-hal yang aneh lagi. Bisa dibilang ya dia udah berusaha
buat nolong dan nggak punya urusan lain gitu. Kalau perkara kasihan ya kasihan, pengen bantuin ya pengen bantuin, tapi ya mau gimana lagi, itu bukan ranahnya dia, atau dia pun nggak ngerti masalah hal yang kayak begitu kan. Setelah dari obrolan itu dan ya nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, beberapa hari kemudian si anaknya ini datang dengan satu orang laki-laki parubaya, yang ternyata laki-laki itu adalah teman atau dari kenalannya si bokapnya ini. Dan temannya ini pun mengiyakan bahwa dulu dia pernah pesugihan di salah satu daerah, dikasih tahu, dijelasin semua panjang lebar. Bahkan si temannya ini pun nggak tahu kalau keadaan bokapnya tuh seperti itu. Dan menurut pengakuan si temennya, mungkin ada salah satu persyaratan yang dimana persyaratan itu nggak dipenuhin sampai akhirnya ngebalik ke badan dia sendiri gitu kan cuy. Nah dari situ tuh kayak, oh ya udah deh. Terus akhirnya si temennya ini tuh kayak, ya udah, karena udah ngeliat kondisi dari si bokapnya ini kan, jadi kayak dia pun siap ngebantuin gitu. Dan ya tinggal nyari tim aja buat mau nganterin ke sana gitu kan. Singkat cerita nih, Dimas pun dengan dibilang mau nggak mau sih, ya udahlah, udah masuk juga ikut bantuin gitu kan. Akhirnya ya udah setuju aja. Singkat cerita, akhirnya Dimas, Sultan sama Dede lah ya, kita sebut aja Bang Dede gitu kan, sama Bang Dede ini pergilah ke kampungnya atau ke tempat yang memang ditunjukin sama si Bang Dede ini gitu. Pergi lagi dan ketika sampai di daerah tersebut, itu nggak ada sama sekali rumah si dukun itu. Dan banyak yang bilang udah pindah, dan banyak yang bilang juga nggak ada kok yang namanya ini gitu kan. Kayak mereka tuh dikasih kebingungan, dan lagi bingung kayak gitu kan, lah kok bisa hilang. Sedangkan si Dimas ini tahu daerah tersebut gitu kan, sempat nanya ke beberapa kenalannya juga, dan itu tuh nggak ada yang namanya itu. Bahkan ada yang bilang pun kayaknya nggak ada deh, ada dulu orang kayak gini, ciri-cirinya benar tapi namanya beda gitu kan. Akhirnya mereka kayak diem di satu warung dan stuck dong, kayak mikir gimana ya. Udahlah kata Dimas, daripada bingung mendingan kita balik aja ke rumah gua dulu, istirahat di rumah gua aja. Ya udah deh kalau kayak gitu. Singkatnya nih cuy, ternyata dalam perjalanan mau pulang itu mereka kan sempat berhenti di salah satu warung untuk beli keperluan kayak beli mie gitu kan. Bang Dede ini ngeliat laki-laki pakai baju hitam, pakai tongkat, jalan kaki tanpa sendal, dan dia tuh kayak ingat sama satu orang dan mukanya tuh nggak asing. Sempat diperhatiin, dan si aki-aki ini sempat nengok sambil senyum, seolah kayak gue kenal tapi siapa gitu kan. Dan setelah dari warung itu pergi, dan ketika sampai di rumahnya Dimas, Bang Dede ini langsung inget, kayaknya gue tadi ngelihat si dukun itu deh, dia bilang gitu kan. Nah, lihat di mana? Kenapa nggak bilang? Kenapa nggak ditegur gitu? Kenapa nggak disamperin? Nggak tahu. Gue tuh kayak nginget bener apa enggak gitu, dan kayak udah lupa tapi inget gitu. Ya bingung, susah dijelasinnya kak. Ya udah yuk kejar lagi. Dicari itu ke tempat semula, dan itu nggak ada sama sekali. Singkatnya ketika nggak ada dicari itu, ya udahlah, bingung kan. Akhirnya karena memang masih libur, ya udah mereka tuh nyari lagi ke beberapa dukun yang ada di daerah situ. Nah ketika nyari A, B, C, D ke bagian dukun yang paling terakhir, itu kondisinya udah jam 8 malam. Ketika nyari lagi, dia masuk dan enggak serem-serem banget rumahnya, maksudnya ya rumahnya biasa-biasa aja gitu kan masuk. Dan ketika masuk itu, Bang Dede itu kayak langsung kaget, bahkan kayak melongo. Ternyata di dalam rumah itu adalah kakek-kakek yang dilihat pada saat itu. Dan itu tuh benar-benar dukun yang pada saat itu bikin ngebantu mereka untuk pesugihan gitu kan. Kan kayak diem gitu, boleh deh, lu ngapa sih gitu kan. Nggak apa-apa, udah kita udah ketemu tempatnya. Mereka berdua kan kayak bingung, ketemu tempatnya maksudnya. Dan si kakek ini pun langsung kayak senyum. Kita sebut aja abah lah ya, nggak usah kakek gitu kan, langsung senyum. Saya udah tahu kok maksud kalian gitu kan. Belum disuruh duduk, belum apa, langsung ngomong tuh si abah tuh kayak, gue udah tahu tujuan lu, maksud lu gue udah tahu. Mereka bertiga kayak heran, terutama si Dimas sama si Sultan ini kan. Udah tahu maksudnya. Mereka tuh masih berdiri aja, dan gak lama siapa ini, ya udah silakan duduk. Duduklah mereka, tak. Si abah ini langsung bilang,
itu adalah akibat dari ulah teman kamu sendiri. Kenapa dia tidak memenuhi persyaratan yang dimana dia harus numbalin salah satu dari anaknya, dan gara-gara nggak mau numbalin anaknya itu jadi berbalik ke dia. Dan itu adalah perjanjian yang sudah disepakati sama si bokapnya dan sama si setannya gitu cuy. Jadi kalau lu nggak nepatin ya lu sendiri yang bakalan kena akibatnya, dan semua harta lu pun bakalan hilang gitu. Terus dari situ tuh Dimas tuh langsung kayak buka obrolan, ya udah apapun resikonya mungkin itu sudah diterima gitu kan. Tapi gimana cara ngelepasinnya? Si Abah ini cuman geleng-geleng kepala, nggak ada namanya cara untuk ngelepasinnya. Loh, kata Dimas tuh mana ada, pasti bisa lah. Setidaknya kalau memang nyawanya nggak bisa tertolong, jangan siksa dia kayak gitu. Dimas tuh langsung tuduh poin dan belak-belakan karena tahu gitu kan cuy. Ya gimana sih cuy kalau orang sakit gitu kan, kalau memang nyawanya udah nggak bisa ditolong ya udah nggak apa-apa, kasihan orang yang ngurusnya gitu. Tapi kalau misalkan masih bisa diselamatin ya udah selamatin gitu kan. Tapi resiko terburuknya adalah itu gitu. Dan siapa itu cuman geleng-geleng kepala doang. Sampai akhirnya Dimas ini kayak ngotot, gua minta tahu atau di mana tempat pesugihan itu dan gimana caranya. Pasti akan ada selalu cara, entah itu beresiko ataupun enggak. Si Abah itu langsung senyum, dan si Abah itu kayak ngasih tahu, kalau kalian memang nekat dan berani, silakan kalian negosiasi sendiri dengan penunggu sana. Kalau memang kalian sanggup dan bisa. Dari situ kan kayak dikasih lah lokasinya, sedangkan si Abah ini pun nggak berani. Kayak ya lu berani silahkan datang sendiri, kalau enggak ya udah gitu kan, dikasih alamatnya, tempatnya dan sebagainya. Setelah ngobrolan itu pun mereka nggak terlalu ngobrol panjang ngalir ngidul, dan akhirnya mereka balik tuh kayak pamitan dari rumah si Abah ini. Dan si Abah pun nggak bisa yang namanya bantuin gitu kan. Cuman ketika mau pulang ini si Abah ini cuman pesen atau kayak semoga kalian selamat, dan kalau bisa hindari ketemu dia, karena kalau kalian udah berurusan sama itu setan, kalian udah nggak bakalan bisa mundur lagi. Mereka bertiga tuh nggak ada yang ngomong sepatah kata pun dan langsung pergi ninggalin si Abah ini. Singkat cerita balik lagi lah mereka ke rumah Dimas nih cuy. Ketika sampai di rumah Dimas ini ada sebuah telepon ke si Sultan yang nggak lain itu dari temannya itu. Dia tuh bilang bahwa bapaknya ini berontak-berontaknya lebih brutal lagi, lebih barbar lagi, dan sampai ngejedutin kepalanya. Dan kali ini tuh berontaknya tetap masih sama cuy, dengan kondisi nggak sadar gitu. Dan itu tuh sampai minta tolong sama tetangga buat ngiketin. Dan kayak temennya ini udah nangis-nangis, gimana tolongin udah dapet info belum gitu. Dan setelah ngedengar omongan kayak gitu, Dimas juga kayak ngerasa kasihan. Bahkan ibunya Dimas yang ngedengar tuh kayak, Mas, kamu tolongin aja, kasihan gitu kan, daripada kenapa-napa. Iya sih Bu, aku tahu mau ditolongin, tapi harus datang ke alamat ini. Dan ini tuh aku tahu banget tempatnya, ibu juga tahu kan, ini adalah salah satu hutan larangan atau tempat yang memang bisa dibilang angker. Dan kalau aku masuk sendiri atau bertiga sama mereka, itu sama aja kayak nyari penyakit. Dan ibunya tuh kayak senyum, udah kamu suruh teman kamu pulang, kamu izin kerjaan selama beberapa hari, nanti kamu akan ditemenin sama temennya ibu. Gimana, kamu mau nggak? Yang penting kita ikhtiar aja. Ibu juga nggak tega sih ngelihatnya juga kalian kondisinya tuh kayak gitu kan. Ibunya tuh kayak seolah ngerti dan paham situasi dan kondisinya. Sampai akhirnya karena memang ibunya udah merestui dan ya mempersilahkan, akhirnya ya udahlah mereka pun akhirnya balik lagi ke Jakarta atau balik lagi kerja. Dan kerja itu akhirnya minta cuti lah si Dimas ini. Dan Dimas ini kayak bilang, udah pokoknya ini gua ikut andil dalam nyembuhin si orang tuanya ini, tapi dengan catatan gue nggak bisa ngejamin ya. Tapi semoga aja memang alamat ini yang benar ditunjuk sama si dukun tersebut. Dan dari sini ya gue minta doanya aja, semoga gue nggak kenapa-napa dan semoga semuanya bisa cepat selesai gitu kan. Singkat cerita nih cuy, dari situ pun nggak ada obrolan panjang atau kayak, udah sama-sama saling ngerti lah, walaupun banyak obrolan yang ya gimana-gimana. Akhirnya Sultan ini tetap kerja, sedangkan Bang Dede juga udah balik lagi ke tempat asal. Dimas balik lagi ke kampungnya karena dia udah minta cuti itu sekitaran 1 minggu. Ketika pulang, Dimas ini kan bingung dan nanya lagi ke ibunya, Bu, siapa memang diajak? Udah tenang aja, nanti ada kok, dia bilang. Singkat cerita, ketika sore hari
itu ada satu orang, ya mungkin beda selisih umurnya itu 5 tahunan sama si Dimas ini. Kita sebut aja namanya Lukas cuy. Nah, kamu nanti pergi saja sama Lukas, dia bilang gitu kan. Kata ibunya tuh. Oh ya udah. Dan ada sebuah keraguan-raguan dari si Dimas ini. Tapi ibunya tuh kayak ngebisikin dan senyum. Kamu harus percaya, insya Allah toh Lukas ini juga orangnya taat beragama. Dan kalau masalah demit kayaknya dia gak akan takut juga. Dan ibu percaya kok sama Lukas gitu. Ya udah, kamu pokoknya intinya nurut saja sama Lukas. Sisanya yang lain-lainnya biar kamu urus sendiri gitu kan. Tapi kalau untuk masalah kesannya kamu selesain aja sama si Lukas ini. Ya udah Bu, aku mah nurut aja. Doain ya Bu, semoga bisa lancar dan gak ada apa-apa. Amin, kata si ibunya tuh. Nah akhirnya dia sama Lukas ini ngobrol cuy tentang kejadian atau diceritain lah tuh tentang keluarganya yang kena pesugihan ini gitu kan. Dan Lukas ini kayak manggut-manggut sampai akhirnya inikah alamatnya, dia bilang. Dan Lukas ini bilang memang di situ ada sebuah tempat atau ada satu tempat yang memang dikeramatkan banget. Bahkan warga sekitar aja itu nggak berani. Dalam 1 tahun mungkin cuma ada 1 atau 2 orang yang berani masuk ke hutan itu atau ke tempat itu. Yaitu pun sekalipun masuk entah mereka balik lagi atau enggak itu nggak tahu. Dan kenapa si dukun ini ngasih ke sana? Sebetulnya demit ini bisa dipanggil, tapi seperti yang kamu tahu Dimas, dukun ini juga ada niat jahat sama kalian-kalian, yang dimana ketika kalian masuk ke sana mungkin akan jadi bahan atau jadi tumbal dari si demit ini juga gitu kan. Tapi untungnya kamu masih bisa mikir panjang dan masih bisa mikir nggak bisa nih sembarangan untuk masuk-masuk ke tempat sakral kayak gini gitu kan. Sampai akhirnya mereka ngobrol panjang dan mutusinlah untuk lusa berangkatnya, karena Lukas ini juga harus ada beberapa yang harus diselesaikan karena kerjaan lah gitu kan dan lain-lainnya gitu. Sedangkan Dimas mah ya nyantai-nyantai aja, dia cuman ya ngobrol-ngobrol sama ibunya. Walaupun Dimas ini bukan tipikal orang yang penakut banget, enggak. Dibilang berani juga enggak. Jadi kayak nyantai aja lah. Toh udah dapat restu, karena kalau udah dapat restu dan doa dari ibu itu adalah jimat terbaik sepanjang masa menurut gua juga cuy. Dari situ ketika udah mulai masuk hari H, mereka tuh berangkat pagi-pagi banget karena memang jarak dari rumahnya Dimas ke sana itu paling cuma sejam kalau pakai motor gitu cuy. Singkatnya pergi ke desa tersebut, dan ketika udah sampai desa tersebut memang ada kenalan dari Lukas ini gitu kan. Akhirnya mereka tuh nitipin motor, dan ketika udah nitipin motor sempatlah kayak basa-basi, mau pada kemana sih gitu. Tapi Lukas juga nggak ngasih tahu tujuan mereka. Udahlah aku nitip aja, udah nggak usah tahu kemana gitu. Insya Allah nggak akan ngapa-ngapain atau aneh-aneh. Dan sempat diperingatin sama temennya Lukas ini, lu pasti mau masuk ke dalam hutan ini dan gitu kan. Tapi Lukas itu kayak senyum. Tapi temennya tuh kegambar tidak ada sebuah kekhawatiran atau kayak wah takut kenapa-napa. Soalnya kayak percaya banget sama Lukas ini gitu kan. Sehingga cerita sekitaran jam 8 atau jam 9 pagi mereka itu jalan dan ya setelah lewat dari desa itu mulai masuk perkebunan dan sampailah mereka masuk ke salah satu hutan. Nah ketika sampai di batas hutan itu nggak ada obrolan yang aneh-aneh ya, cuman sebatas kayak gimana kerjaannya, kerja apa sih di sana, cuman ngobrol-ngobrol kayak gitu doang cuy, nggak ada sesuatu hal yang aneh-aneh. Bahkan Lukas pun nggak ngasih tahu nanti di dalam kita akan gini-gini, nggak ada cuy. Mereka masuk dan sampailah mereka pada sebuah bisa dibilang pondokan, yang dimana pondokan itu adalah tempat mungkin tempat istirahat bagi para orang cari kayu bakar, entah pemburu atau gimana gitu. Nah, akhirnya mereka ngeres dulu di pondokan itu. Nah ketika ngeres kebetulan di situ nggak jauh ada sebuah sungayan kecil. Dah kita istirahat dulu di sini, dia bilang kan, istirahat terus sambil minum juga, nyemil-nyemil dan sebagainya. Dan setelah dari pondokan itu yuk kita jalan lagi. Cuman ketika baru mau jalan, suasana di situ mulai gelap cuy. Gelapnya ini tuh bukan karena emang udah mau sore, enggak, tapi kayak aneh aja. Lukas ini kayak nengok ke atas kan, dan kayak baca doa sambil nginjek bumi 3 kali. Dimas ini sebenarnya kayak ya paling ini fenomena alam gitu kan. Tapi ketika tahu gelagatnya Lukas ini kayak baca doa entah baca apa gitu kan, sambil nginjek, kelihatan nih nginjek buminya itu 3 kali, tek tek tek
itu yang tadinya gelap cuy, itu kayak ngebuka lagi, terang lagi, ses gitu kan. Dimas sempat punya perasaan aneh dan kayak ini apa nih? Apa cuman kebetulan gitu kan? Tapi Dimas nggak berani tanya dan mereka lanjut lagi jalan. Singkatnya mereka sampailah di sebuah hutan yang memang lebat banget. Bahkan itu nggak masuk cuy, sinar matahari itu kayak vegetasinya tuh bener-bener rapet. Dan saking rapetnya hutan itu tuh bener-bener gelap. Dan ketika gelap ini kayak Lukasnya kayak nyuruh kan, Dim sabar ya bentar dulu, kita lihat sekeliling dulu. Lukas tuh kayak nyari sesuatu yang memang nggak tahu apa yang dicari sama Dimas gitu kan. Iya. Dan sampai akhirnya yuk jalan lagi lah mereka. Dan sampai akhirnya pohon-pohon di situ tuh gede-gede banget cuy. Tapi mereka tuh ketemu sama satu pohon yang bener-bener lebih gede daripada pohon yang lainnya. Bahkan Dimas aja sampai heran dan kaget, itu pohon apa Bang Lukas? Kok gede banget gitu. Dan ini baru pertama kali Dimas ngeliat pohon segede itu. Bang Lukas juga bingung kan, lah gue juga agak tahu Dim itu pohon apaan, tapi kayaknya tujuan kita itu deh, dia bilang gitu kan. Karena jarak dari mereka ngeliat pohon itu tuh lumayan cukup jauh, tapi ya udah lumayan dekat juga, jauh tapi dekat gitu cuy. Akhirnya yaudah yuk kita jalan lagi aja. Jalan lagi lah mereka. Dan kondisi pada saat mereka udah ngeliat itu udah menunjukkan sekitaran jam 1-an cuy. Dan sebelum sampai ke pohon itu, karena memang udah menunjukkan mau zuhur gitu kan, Bang Lukas ini kayak bilang kita sholat dulu yuk. Sholat dulu lah mereka. Sholat, dan setelah selesai sholat akhirnya mereka berangkat lagi. Dan Bang Lukas ini bilang, usahain, kamu kan udah selesai sholat nih, jangan sampai wudhu kamu batal. Kalau memang nanti kamu batal wudhu, kamu wudhu lagi aja. Kita bawa air lumayan cukup banyak kan, nanti wudhu lagi aja. Dan kalau batal kamu bilang aja nanti biar aku yang tuangin gitu kan. Walaupun nggak tahu maksudnya apa, tapi ya nurut-nurut aja. Siap Bang Lukas. Singkatnya mereka jalan dan mereka sampailah di pohon tersebut. Hampir jam 2 itu sampailah di pohon tersebut cuy. Nah ketika sampai di pohon ini bingung kan, terus kita ngapain Bang Lukas? Ya saya juga bingung, nggak tahu ngapain gitu kan. Ya udah kita istirahat dulu sambil nyemil-nyemil. Mereka itu nyemil-nyemil lah di situ sampai suatu ketika akhirnya cerita ini pun berakhir cuy. Dan bakal gue lanjut di part 2-nya. Pokoknya buat kalian yang penasaran, pokoknya akan gue lanjut di part 2-nya. Cerita ini seru cuy, epic menurut gue juga. Dan ya intinya tungguin aja di part 2-nya ya. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.